kena tilang. Ulian jalur gigit ke denu pasar, nengaena cinta beli kesasar. Oke, Gek Sintal gitu ya? Iya. Sampai ke sini tadi nggak kesasar kan? Enggak. Aman ya, oke. Aman berarti, sekali. ntar selesai podcast, jangan lupa jalan pulang juga ya? Iya, nggak lupa itu. Kalau saya kan nggak pernah lupa sama jalan pulang. Kalau mungkin yang lain bisa lupa jalan pulang. Kalau Gek Sintal, ini saya dengar namanya dan lihat di YouTube juga, saya searching tuh Gek Sintal gitu ya. Iya. Nama aslinya Nurul Hasanah. Hasanah. Gimana ceritanya muncul nama Gek Sintal itu? Suka nyanyinya itu dari kecil sih, tapi baru kayak berkembang jadi penyanyi lah tahun 2018 itu. Ada salah satu teman, saya namanya kan dulu kan Gek Ana, ngambilnya dari Hasanah. Oh, sempat pakai Gek Ana? Iya, Gek Ana. Okay. Gek itu kalau orang Bali panggil cewek kan Gek. Gek, ya. Gek gitu kan. Ya. Dipanggil lagi Gek Ana, tapi kok kayaknya nggak cocok kata teman saya. Udah gitu diganti aja karena badanmu semok. Ya. Kalau orang Jawa kan bilangnya semok. Ya. Kalau orang Bali bilang sintal. Molah. Mole. Ya. Mole tuh kan pengertiannya mau kok lengahnya nan orang. Makanya kau ini Sintal. Okay. Sintal tuh kayak lebih cantik gitu loh ringkasannya. Ya, jadilah panggil lah Gek Sintal. Tapi gitu. kalau boleh tahu ini kan ya mungkin biar orang juga paham ya. Iya. Nah, Nurul Hasanah asli Bali. Asli Bali Karangasem. Asli Bali Karangasem dari dari Sindu. Dari Sindu. Iya. Salah satu yang dibilang desa Muslim yang toleransi cukup kuat ya di Bali ya gitu betul. ya. Oke. Lahir di Bali, terus kemudian tertarik nyanyi lagu Bali. Sebetulnya dulu cita-citanya jadi apa? Emang ke arah-arah nyanyi, karena mama itu sama papanya suka nyanyi. Iya. Dulu tuh mungkin jiwa nyanyinya ada, tapi jiwa actionnya nggak ada. Oke. Jadi ke saya ada di nelakuna. Waktu kecil dilatih dari kecil gitu. Kayak Pidanto kan PCD. Betul. PCD. Lu zaman PCD kuno jangan. Dibeliin PCD, disuruh nyanyi, dicobain vokal-vokalnya sama dulu almarhum ayah. Umur berapa itu? Mungkin kayak kalau nggak salah kelas 3 SD lah. Kelas 3 SD tertarik. 6 atau 7 tahun. Oke. Berarti waktu itu kan sudah lagu Bali atau lagu apa? Lagu campur. Dangdut. Pokoknya lagu-lagu. Dangdut, pop, Ya. Bali. Kalau mama tuh kan aslinya Gianyar. Mama asli Gianyar, Blege. Jadi di sana tuh kayak gado-gado jadinya. Papa yang Muslim, mama yang Hindu yang udah masuk Muslim. Jadi mereka kolaborasi nih berdua. Jadi lagu apa aja masuk saya masuk gitu. Ya. Tapi memang waktu kecil itu emang kepingin jadi penyanyi atau hobi aja? Enggak, memang pingin jadi penyanyi. Dari kecil emang pingin jadi penyanyi? Inspiratif dari Inul Daratista dulu. Oke. Nah ini waktu itu upaya yang boleh dibilang nggak lakukan untuk menuju cita-cita tuh apa aja langkah-langkahnya? Dulu tuh kan sempat ikut lomba, sempat apa? Kalau lomba nggak pernah ikut. Tapi kalau lomba di sekolah ikut. Kalau lomba sekolah tuh kalau ada 17 Agustus, terus hiburan kampung. Kalau kan saya lahirnya di Denpasar, di Wangayu. Jadi di sana tuh ada kayak 17 Agustusan tuh pasti ada kayak nyumbang-nyumbang lagu-lagu gitu. Saya bilang lah sama ada salah satu stasiun radio, MC-nya di kampung saya, orangnya asli di kampung saya. Saya bilang gini. Boleh dibocor radio apa tuh? Siapa tahu penyiarnya dengar ini nonton. Kak Dedi namanya. Dedi dari Kak radio. Dedi dari radio Gema Merdeka. Gema Merdeka FM ngetren gitu ya. Iya. Di sana saya ngomong, saya pulang dari les, saya ngomong sama, kan saya panggil dia Om, boleh nggak aku ikut nyanyi gitu. Terus omnya itu, kamu memang mau nyanyi apa? Kan ditanyain. Lagu dangdut Om, lagunya Inul. Dulu tuh kaset VCD yang paling bagus tuh kan kita belinya di kayak di toko-toko gitu kan. Betul, kayak Istana Musik. Iya, Istana Musik di Jalan Hasanuddin. Iya, betul. Saya beli kaset aslinya Inul Daratista dulu. Supaya saya bisa perform. Sampai ke sana pikiran saya. Benar-benar mempelajari dari kaset itu asli. Kelas 5 SD sampai kelas 6 SD berlanjut.
Udah gitu dikasih lah sama omnya itu peluang. Saya dikasih, ya kamu tampil deh sekali. Kan acaranya tuh 16, 17. Iya. Saya ikut kedua-duanya karena saya bagus performnya di sana. Hari pertama, kemudian dikasih lagi. Iya, dikasih lagi. Besok kamu lagi ke sini ya dengan nyanyi lagi gitu dia ngomong. Berarti ada dong potensi. Dia lihat aku bagus, masa aku nggak berani lagi. Waktu itu nggak gemeter apa karena pertama kali manggung? Karena udah biasa, mentalnya udah kelas-kelas kuat. ya, oke. Mentalnya udah kuat, jadinya nggak gemeteran, nggak apa-apa. Yang buat down tuh kadang-kadang kan nggak ada support. Ya. Ini karena banyak yang support waktu itu. Dari ayah dan ibu juga mendukung gitu ya, kan? dukung. Malah mama nggak tahu. Tuh, nggak minta izin sama mama? Nggak minta izin. Saya bilang, saya mau nyanyi di kampung, saya ngomong gitu. Kan di lapangan tuh. Lapangan burung di Kampung Jawa. Iya. Ikutlah nyanyi di sana. Tuh. Akhirnya tampil sekali, Kak Dedi bilang bagus, besoknya saya ikut lagi. Mungkin kalau misalnya Kak Dedi nonton, ya masih ingat saya. Makin besar niatnya untuk nyanyi jadinya waktu itu ya? Iya, betul. Tapi pengalaman, pertama kali bersentuhan dengan rekaman, apalagi lagu Bali itu tahun berapa itu? 2018. Awalnya gimana itu? Kan pulang dari luar negeri. Ke luar negeri, berarti kita lanjut ke sana dulu. Ke luar negeri itu gimana ceritanya? Kalau yang di luar negeri itu saya sudah tamat sekolah. Tamat sekolah, kerja dulu di sini salah satu minimarket. Sampai 5 atau 6 tahunan lah. Udah gitu saya iseng-iseng kirim email ke salah satu agent. Karena saya orangnya iseng. Iya. Kan waktu itu baru bisa pegang email. Betul. Di sana itu ada kayak sponsor kerja di luar negeri dengan gaji segini gitu kan. Udah gitu iseng lah kasih bio saya, biodata saya, nama saya, pengalaman kerja dan lain sebagainya. Dan dipanggil lah interview ke Jakarta. Tahun 2000 kalau nggak salah 2016. Itu kok boleh di bidang apa? Pariwisata atau apa? Enggak, jaga orang tua. Oh iya, kan banyak butuh tenaga itu sekarang ya. Berarti itu di Taiwan atau di mana? Di Singapura. Di Singapura. Di Singapura itu 3 tahun, di Thailand 8 bulan, di Malaysia 4 tahun. Berarti sempat melanglang buana juga bekerja di luar negeri, terus memutuskan balik karena yang saya jaga itu sudah meninggal. Tapi nggak kepikiran waktu itu meneruskan pekerjaan lain misalnya di luar? Kepikiran balik dulu deh, entah itu nanti selamat apa enggak gitu. Karena kan kalau dari sana itu sudah banyak revisinya, kita ada tanda tangan keluar negerinya itu banyak kan. Betul, persyaratannya. Kita mau pulang itu susah sebenarnya, karena permit saya mati juga. Permit saya kebetulan nanti benar-benar di blacklist, nanti nggak bisa balik lagi takutnya nggak bisa balik lagi. Setelah itu karena bosnya merasa tanggung jawab dan ibunya udah meninggal juga, akhirnya saya dibuatin permit lagi, tapi yang memang pulang liburan waktu itu. Gitu. Jadi pulang. Nah pulang sampai di bandara periksa itu, dikira bawa apa namanya itu, heroin apa namanya. Sempat diduga itu? Iya, sempat diduga bawa heroin. Tapi nggak sempat jadi headline di koran ya? Nggak, karena dalam satu pesawat itu saya aja orang yang mencurigakan. Kenapa Sinta dikata mencurigakan? Karena penampilannya? Penampilannya. Penampilannya nggak kayak orang liburan. Kayak orang habis kerja di sana. Pergi ke Bali gitu. Dikira orang asing malah? Iya, malah dikira orang asing, ditelanjang bulatin gitu. Sing lawan ngomong Bali nah? Udah ngomong Bali, tapi mereka kan banyakan orang Jawa. Iya. Banyakan orang Jawa, imigrasi itu. Berarti sempat ditahan di imigrasi. Sempat ditahan di imigrasi, itu bawa uang banyak saya. Uangnya disita? Enggak, uangnya, untung sepatu itu nggak disuruh buka. Uangnya di sepatu, uang dolarnya. Pintar juga. Karena kan udah
pengalaman dari teman-teman yang Iya. lain. Oh, mereka cerita sebelumnya. Iya, sesama TKW itu kita punya WhatsApp grup. Tapi kalau sekarang diceritain nanti orang imigrasi tahu dong. Enggak ada. Itu udah lama ya kejadiannya, lama, nggak ya. tahu sekarang. Oke. Kayak sekarang mungkin karena saya juga dulu masuknya ilegal, pulangnya nggak bisa gitu. Tapi akhirnya selamat sampai di Bali. Sampai di Bali akhirnya. Setelah itu sampai di Bali, saya iseng nyanyi-nyanyi, kan saya kerja di salon. Kerja di salon itu didengerin sama salah satu teman yang bisa nyanyi. Saya nyanyi, "Ih, suaramu bagus loh, kamu bisa nyanyi Bali nggak?" gitu dia ngomong. Bisa, kenapa enggak gitu. Karena saya memang hobinya nyanyi. Lagu-lagu apapun saya bisa. Saya bilang gitu. Akhirnya teman saya bilang, "Ini saya punya lagu duet, kamu mau nggak?" Pertama tuh lagu Tua Jiwa Teruna judulnya. Tua Tua Jiwa Teruna. Oke. Itu tahun 2018. Penciptanya siapa? Penciptanya Putu Ruwet. Putu Ruwet. Putu Ruwet. Dari Putu Sugiarto, tapi kalau terkenalnya namanya Putu Ruwet. Oke. Itu di waktu itu hanya dinyanyi atau sempat kepikiran langsung direkam dan dirilis? Direkam langsung nyanyi. Rekaman waktu itu masih ada di arrangernya masih Ian Kendra. Oke. Ian Kendra Itu dirilis sendiri atau gabung dengan label? Karena kerja sama apa namanya tuh orang yang ngambil video, tag video tuh video klip. Ya, video syutingnya. Iya, dia yang masuk di channelnya dia. Oke. Gitu. Oh, langsung artinya udah tinggal nyanyi aja waktu itu. Iya, waktu itu tinggal nyanyi, cuman bayar beli lagunya, arrangernya. arrangernya. Kalau lagu itu gratis. Oke. Dikasih. Masih ingat lagunya dikit? Masih. Gimana? Beli bagus, kurang nanti yang paling sayang. Wih, tua jiwa. Tua jiwa teruna. Oke. Sudah tua tapi jiwanya masih nubajang gitu. Tapi dengar lagu itu saya nggak tersinggung. Merasa muda ya Pak Wade ya. Berarti dari itu awalnya kenal rekaman lagu pop Bali. Iya, dari itu kenal pop Bali. Setelah itu terhambat ekonomi karena sendiri kan kerja sendiri. Biaya sendiri. Okay. Biaya sendiri, semua biaya sendiri. Kehidupan luntang-lantung lah. Setelah itu Ntar dulu, ceritanya kalau boleh tahu, luntang-lantung itu kenapa? milih jalan sendiri, istilahnya gitu. Kan mama Kalau nggak keberatan boleh diceritakan iya, ya? boleh. Mama itu nggak mau anak-anaknya itu di luar jalur norma agama. Oke. Gitu. Tapi saya punya kayak prinsip sendiri hidup itu. Saya mau I am free. Saya pingin bebas. Oke. Saya nggak mau diatur orangnya. Dulu itu. Setelah saya mungkin merasa gede tenah saya, merasa sudah mampu. Mampu, pengkung. Akhirnya naik saya waktu itu jadi penyanyi, kesana kesini nyanyi. Dengan katanya ngayah lah lain sebagainya, saya Itu nggak dibayar? nggak dibayar, tapi karena hobi. Hobi. Karena hobi dan karena pingin tekun ngejalanin itu, akhirnya pertama kali megang amplop itu isinya 50.000. Pertama kali megang amplop. Kecil sekali ya berarti yang Iya, sebenarnya. tahun 2018 masih itu. Oke. 2018 akhir hamil. Ntar dulu, saya jadi agak bingung nih. 2018 saya buat video. Itu awal-awal. Terus kemudian? Pertengahan saya sudah mulai melejit, udah mulai nyanyi-nyanyi nih. Mohon maaf, itu udah kawin? Belum. Oke, I see. Ya. Ya, kesimpulannya artinya something wrong. Hamil. Iya. Terus? Sudah setelah nyampe di akhir tahun hamil, terus tiba-tiba terputuslah hobi saya itu. Terjeda nih selama sampai anak karena kedua. Karena kehamilan. Iya. Fokus ke rumah tangga jadinya. Itu pun menikah dengan beda agama. Wait, artinya mohon maaf, hamil sebelum nikah, terus kemudian karir terputus, kemudian akhirnya artinya jadi menikah. Jadi menikah dengan beda agama. Beda agama. Iya. Tanggapan orang tua gimana waktu itu? Mama saya ngamuk lah di sana. Oke.
Tapi namanya anak kan nggak kayak mama tuh masih bisa nerima. Oke. Yang penting ada yang tanggung jawab aja deh gitu. Itu lama nggak prosesnya nanti bahwa mama tuh akhirnya bisa menerima kembali? Enggak sih, karena sudah hamil ya. Oke. Mama tuh orangnya legowo banget. Hmm. Cuman sayanya yang agak pengkung dikit. Sederhananya sampai kemudian punya 2 anak itu masih pengkung nggak? Atau udah mulai ada Semakin itu Melunjak? enggak, saya bukan semakin melunjak, tapi saya semakin nerima karma Oke. di sana. Semakin sakit, hidup nggak tertata jadinya. Saya berumah tangga, baru ngerasain berumah tangga Oke. kan, punya anak 2 dengan kondisi saya seperti maksudnya tidak pernah berkecukupan di Betul. berumah tangga. Saya kan jualan nasi Yang dulu. namanya kan berumah tangga berarti udah punya kehidupan sendiri Iya, lepas dari orang dari tua. mama. Oke. Tapi mama masih baik sama saya, masih tanya kabar saya, masih istilahnya masih rungu gitu. Oke. Setelah satu kejadian, saya lagi nyanyi setelah anak kedua saya lahir. Sana kedua mulai nyanyi lagi. Lagi nyanyi karena ada teman salah satu seniman dari Kelungkung ngajak saya untuk bergabung di salah satu kayak drama gong gitu loh, ngeliku. Saya Iya. ngeliku. Sempat ikut liku juga? Iya, saya sempat ikut ngeliku. Tapi Arja ya? Iya, Arjanya. Arja. Oke. Tapi saya dalam konteks yang tidak pakai gelungan. Iya. Saya inovatif. Untuk lucunya? Iya, lucunya aja. Jadi kayak ngayah-ngayah tuh Betul. enggak saya ngayah-ngayah di pura-pura tidak. Cuman di kayak Untuk undangan hiburan ya, nikah. betul. Tapi ngeliku saya gitu, diajarin sama bapak itu. Saya nggak punya basic menggending, Oke. gending-gending pemeson Iya, liku saya nggak betul. punya. Tapi saya lucu katanya bapak itu, makanya. Dianggap mungkin dikira dari dialeknya ngomongnya lucu jadi. Iya, jadinya Oke. kayak Jawa. Orang Jawa tidong, orang Bali tidong gitu tadi nih. Oke. Udah gitu setelah tahun berlalu anak saya sudah 2 ngoton. Iya. Di sana ada kejadian juga mama kayak suami saya tidak menerima saya pulang malam. Karena kesibukan Mantan lainnya. suami ya. Oke. Mantan suami tidak terima saya pulang malam. Akhirnya terjadilah pertengkaran di sana, Oke. KDRT. Saya dibuat tidak senyaman sebelumnya. Padahal saya pulang maksudnya untuk meringankan ekonomi Iya. rumah tangga yang sudah Tapi malah disalah sangka jadinya. salah sangka, disalah Waktu itu sangka. nggak teringat lagunya Betaria Sonata? Apa itu? Pulangkan saja. Oh, enggak. Oke, enggak ya? Kalau dulu itu lagunya jadinya gini, buka babu jadinya. Buka babu. Buka babu. Oke. Buka tumbene rasa yang Itu malah mekurenan. jadi inspirasi lagu. kemudian. Iya. Oke. Di sana itu kayak mama itu udah support ya dari nikah, dari anak Lahir anak kedua. lahir anak pertama, anak kedua itu sudah disupport banget. Entah itu dari kendaraan dibeliin sama mama. Terus juga makanya saya punya bisnis kecil-kecilan jualan nasi sama kayak mama. Iya. Saya udah disupport segala. Pokoknya supportnya tuh memang bener-bener effort banget Iya, mama betul, saya. oke. Nah, begitu waktu itu curhat nggak ke mama kondisi Enggak. rumah tangga? Saya Tapi nggak pernah. disembunyikan dulu. Sembunyikan. Saya dipukul pun saya disembunyikan. Oke. Saya nggak ngomong ke mama karena apa? Saya ini udah jadi beban orang tua dari Nggak saya mau bajang. membebani lagi dengan itu Saya ya? nggak mau lagi bebanin Oke. orang tua dengan hal yang menurut saya bisa lakuin sendiri. Dengan apa ya bilangnya? Kayak saya pasti bisa deh ngelakuin hal Artinya bisa melewati masalah ini gitu ya? keputusan Oke. ini gitu. Udah gitu lewat sudah beberapa hari setelah saya dipukul, saya kan udah babak belur nih. Iya. Udah babak belur, adalah salah satu tetangga kasih CCTV saya, laporin aja polisi tuh suamimu emang kurang ajar sekali digituin. Terus saya bilang gini, nggak usah, kalau saya laporin anak saya yang jadi korban. Iya. Masa bapaknya bekas mantan narapidana, kan gitu jadinya. Sekarang bukan narapidana lagi, warga binaan. Istilahnya kan Iya. Oke, paham. Ayo, lanjut. Akhirnya saya nggak laporin tuh kasus KDRT. Saya diemin, tapi saya kabur dari rumah. Oh, sama anak. Anak satu, yang Oke. cowok. Oke. Kabur dari rumah, saya ajak
Anak saya satu, itu pun saya masih dikejerin sama dia. Kabur ke rumah mama atau Nggak kabur keluar, nggak bawa masalah itu ke nggak rumah. punya bayangan kemana? Nggak kemana. Saya di jalan-jalan, tidur di pom bensin, tidur di samping ruko bersama anak saya. Saya nggak punya tempat tinggal. Karena kan Nggak kepikiran waktu itu artinya ya mencoba terus terang ke mama atau mungkin nggak berani, nggak berani itu banyak. Saya udah ninggalin dia dengan rasa malu. Ya, karena berbeda agama. Beda agama. Itu yang pertama. Ya. Saya nggak mau pulang nih. Saya harus tanggung jawab sama semua yang sudah jadi keputusan saya di masa lalu. Oke. Kalau saya bilang sama mama saya, itu kan kamu yang ngambil keputusan. Takutnya kan begitu. Betul, oke. Tapi saya nggak begitu, saya nggak ngomong sama mama saya. Itu lama nggak artinya telunta-lunta gitu? 1,5 tahun. 1 tahun di Denpasar? Di Kute, di Denpasar, di Gianyar. Teman di keluarga Kusamba. nggak ada yang tahu? Nggak ada, cuman teman doang. Teman-teman kenal-kenal di jalan. Oke. Oh, sampai ke Kusamba juga jadi? Iya, sampai ke Kusamba. Di Kusamba lah terakhir. Saya ditemuin sama mantan suami. Di sana saya tengkar hebat tuh. Oke. Ditarik saya kan jualan ikut bos, jualan ayam geprek. Oh, artinya selama pelarian itu Mbak dibilang Saya akhirnya sempat kerja. Kerja Di juga. tempat ayam geprek, ayam ditemukan geprek. kemudian oleh suami. Mantan suami. Iya. Ditarik terus itu kan warga di sana itu ngeliatin semua. Iya. Dilaporin lah saya polisi sama warga di sana bahwa ada penganiayaan di depan salah satu minimarket di Kusamba. Akhirnya dia mantan suami ini bilang saya ini penculikan anak. Pada masa di sana emang lagi rentannya penculikan anak. Setelah itu saya nggak bisa membela diri, tapi saya bawa akte anak saya. Di tas saya, di ransel saya tuh ada kakak. Ada bukti surat nikah, akte nikah, ada akte kelahiran anak saya berdua saya bawa, semuanya saya bawa. Dan itu jadi penyelamat? Itu jadi penyelamat. Akhirnya jarak 100 meter, bapaknya jangan ketemu sama istrinya dulu. Nanti diselesaikan setelah bapak bisa gugat atau ibunya bisa gugat. Dari sana ibu tahu? Enggak, ibu nggak tahu. Belum tahu juga. Sudah bergulirnya waktu, anak itu saya kan ikut ceritanya kerja, tapi kerjaannya tuh lebih bagus dari ayam geprek. Karena udah ditahu tempatnya itu, saya nggak berani ke sana lagi. Iya. Cari kerjaan baru. Akhirnya kerja di Tongedan. Kerja di Pasar Malang. Malam. Kan keliling-keliling itu. Iya, keliling. Dan bosnya itu nyuruh saya ke Singaraja, ke Beleleng Groga. Iya. Saya pindahlah ke Beleleng Groga. Anak saya kasih bapaknya. Tapi dengan syarat jangan pernah saya tidak boleh bertemu dengan anak saya. Iya. Begitu saya syaratnya. Via WhatsApp. Kalau kamu sampai menghalangi saya panggil polisi. Kasih bapaknya yang bawa? Iya, tak kasih bapaknya bawa. Karena kan anak cowok cuma ada satu di sana. Iya. Akhirnya bapaknya mau, dijemputlah dia di bypass. Itu di bypass Kusamba waktu itu. Jadi akhirnya sendiri mulai kerja baru. Mulai kerja baru di Tongedan. Sampai setahun lagi diajak nyanyi sama teman-teman yang dulu ketemu. Akhirnya terbentuk dah lagu Curiga dari Pak Demas. Oke. Dari Nanang saya, manajer saya itu. Itu ketemunya dengan Pak Demas itu di mana? Wih, panjang ceritanya. Jadi simpelnya ceritanya gini, Pak De. Pak De. Saya pingin buat lagu. Iya. Pingin buat lagu, tapi yang ngebum lagunya. Karena kebetulan Pak Demas ini punya salah satu lagu, Mati Lampu Ada Lilin, kamu punya aku, itu viral. Saya kayak terobsesi gitu loh sama ini lagunya modelnya seperti itu. Tapi dengan versi koplo, saya bilang gitu. Saya bilanglah tapi saya via DM. Saya kenal sama bapaknya, sama Pak Demas ini. Tapi saya tidak begitu tahu orangnya di mana tinggal. Saya DM lah di Facebook. Di Facebook, Pak bisa nggak bikinin saya lagu gitu. Dan saya pokoknya banyak saya ngomong sama curhat ceritanya. Terus baru pagi saya
DM, sore itu udah dibales. Lagu udah jadi. Padahal sasaran saya 2 orang. Iya. Yang kena Pak Demas. Mungkin dan nasib saya mungkin ke sana. Setelah itu sama Pak Demas dikasih tahu lah kalau kamu beli lagu ke saya segini harganya. Dengan include saya bakalan tolongin kamu di take vokal, di pembuatan video klipnya. Iya. Saya kasih kamu yang terbaik kalau kamu mau. Satu paket. Satu paket. Terus bapaknya bilang, boleh nggak aku nyicil Pak? Gitu aku ngomong. Nah ini karena saya sendiri Pak, memang benar-benar belum ada Marimar official itu belum ada. Saya benar-benar sendiri. Saya bilang, dan nggak tahu kenapa Pak Demas itu mungkin sama yang lain dia ketat. Sama saya tuh kayak boleh nyicil. Gitu. Enggak gini. Gek sebenarnya cara bapak nak sing dadi keketu. Gitu dia ngomong nih, dengan tegas dia ngomong. Tapi untuk gek Bang Tiang amune lagu nih, tapi bayar lunas. Gitu. Itu tapi kan motivasi kan untuk saya untuk cari duit jadinya. Malam itu pelunasan lagu. Ini kisahnya saya sampai pingin rasa tremornya tuh masih terasa yang waktu malam itu. Dimana saya ngelunasin lagu doang. Lagu doang saya lunasin itu waktu itu. Malam jam 1 malam saya ngelunasin lagu ke Pak De. Saya bilang, Pak De, ini duitnya. Dengan ketemu tangan langsung? Iya. Bukan karena ketemu sama Pak De-nya. Tapi karena saya kecapean kerja dari pagi jam 7 sampai jam 12 malam. Untuk dapat lagu itu? Iya. Lagu apa itu? Lagu Cinta Mati, nah judulnya. Cinta Mati itu. 2 mantul. Boleh tahu berapa harganya? Oh, kalau disebutin boleh. Boleh disebutkan? Nggak boleh. Oke. boleh. Rahasia spill. Tapi harga spesial gitu. Harga spesial. Dan dilunasi penuh perjuangan gitu ya. Oke. Terus malam itu dikasih lah gini. Gue balikin duit lu gitu dia. Sesudah dibayar? Dibalikin duitnya 200.000. Dan itulah bikin saya nangis sampai keinget jadinya. Kenapa dibalikin waktu? Pak D-nya bilang apa? Pedalem kone. Kasihan katanya dibalikin duitnya. Kamu sampai kayak gini nyari kerja, aku nggak maksain nggak buat ngelunasin. Gini kalau kamu memang nggak punya ya udah gitu. Gitu ya. Tapi kan karena duo saya sudah bayar, saya masa nggak bayar? Iya. Malam itu saya lunasin juga. Akhirnya saya bayar karena mungkin itu udah saya bilang obsesi saya menjadi itu penyanyi. Tahun berapa? Berarti tahun ini ya? 2 mantul. Tahun lalu itu 2025 kejadiannya. 2025 berarti. Iya 2025 akhir. Kejadiannya. Jadilah Cinta Mati itu gitu. Jadilah Cinta Mati itu baru tercapai proyeknya di 2 bulan yang lalu. Artinya lama karena saya nyicil bayarnya. 2025 udah oke lagu, baru bayar lagu aja. Terus kemudian nyiapin yang lain. Project arranger, project video klip. Itu semuanya nyicil. Satu-satu dulu. Benar-benar total sendiri gitu. Total gak ada yang bayar. Dan sampai detik itu Mama belum tahu? Belum tahu. Dan akhirnya karena mungkin Mama dengar ceritanya dari orang lain, saya nggak tahu. Tapi saya kebetulan pagi itu saya mau nyanyi kemana saya nyanyi ya? Ke Bangli saya nyanyi, nyari kostum, nyari kostumnya pun di OB. Supaya pokoknya baju-baju rafting tuh saya cari. Biar saya nggak. OB-nya di mana? Di Pasar Kodok atau di Tabanan, di Ayani. Di Ayani Utara itu kan banyak. Rumah saya kebetulan di Ayani. Rumah mama saya. Adalah yang lihat? Enggak, saya enggak gitu. Saya mampir ke rumah. Itu apa yang membuat? Sudah setelah 2,5 tahun tidak ketemu mama. Itu apa yang membuat akhirnya Gia berpikir, udahlah saya balik. Gimana? Buat ketemu mama. Itu mau nengokin doang. Pingin aja. Tiba-tiba ada keinginan itu. Tiba-tiba pingin ke sana.
kebetulan mama lagi di rumah, di Ayani. Biasanya kan mama di warung. Dan apa yang terjadi? Dan mama langsung bengong, nangis, ngeliatin yang sekarang. Perubahan saya. Cang benawang kok kamu kengkenange jak kuran kamu gitu. Itu udah dia mama. Akhirnya mama mutusin aku bantu kamu lagi. Di sanalah terjadi keputusan-keputusan yang kemarin saya terlunta-lunta nih. Betul. Kayaknya mati pun jadi cicing berung di sisi gitu. Gitu saya bayangan waktu itu ya. Bayangan sebelum ketemu mama. Dan ternyata keberanian untuk ketemu mama itu akhirnya malah memutarbalikkan keadaan. Saya kira bakalan saya dimarahi atau ditolak gitu. Ternyata enggak, mama malahan welcome ke saya. Artinya benar mengatakan bahwa kasih itu sepanjang masa. Betul. Itu betul sekali. Akhirnya dari sana berdiri Marimar atau langsung atau gimana prosesnya? Enggak, proses lagi itu. Setelah saya 2 mantul selesai, nggak jalan nih. Lagunya nggak jalan, viewernya masih segitu aja, penontonnya masih segitu. Apa yang salah gitu? Di sana kayak saya nanya juga sama manajer saya, Pak Dimas, Nang, apa ya pelih nah raga nah, adi potensi suara ada, raga sing jelek-jelek amat gitu. Kayak apa makade kekini gitu. Kayak nih ngai akun baru, nyen kalau produserin gitu. Saya nanya ke Nanang, ke Pak Dimas. Ternyata Pak Dimas bilang, ya udah cicil aja dulu ke saya. Cicil aja dulu ke saya. Kamu buat Gek Sintal official gitu. Pertama itu dia ngomong gitu. Dan saya bilang, mampu nggak saya ya? Itu lagi saya. Saya takut saya nggak mampu. Orangnya nggak yakinan. Karena pernah gagal. Betul. Di sebelum-sebelumnya. Masih ada trauma ya? Iya, traumanya itu sampai nggak bisa nahan gitu. Akhirnya akhirnya Pak D ngasih solusi. Pulanglah saya hari raya. Saya kan Hindu nih. Betul. Mama saya Muslim. Mama saya hari raya nih. Saya bilang sama mama saya, Mah, mau nggak produserin aku gitu. Pas Lebaran kemarin? Iya, Lebaran kemarin ini. Mau nggak produserin aku gituin. Apalagi itu gitu. Mama nggak ngerti. Tapi bapak saya, ini bukan bapak kandung, bapak sambung. Bapak saya tuh bilang, apa tuh Gek gitu. Itu kayak suatu channel barang investasi, gitulah dia ngomongkan. Saya jelaskan biar, maksudnya duit lah, biar mama saya tuh nggak kerugi jadinya. Kan namanya mama saya tuh kan otaknya otak pembisnis. Jadi saya bilang, pokoknya ini menguntungkan jangka panjang kok gitu. Terus kan karena saya tidak bisa menyampaikan sesuai dengan narasi saya itu, nggak masuk nih ke mama di Lebaran itu. Dari sebelum Lebaran saya ngomongnya. Akhirnya saya ngomonglah sama Nanang, sama Demas. Nang, Idang sih ngomong ngajak mama. Idang sih Nanang ngomong ngajak mama saya. Tapi saya belum akrab nih sama mama saya. Belum, karena mama saya tuh ada kayak kekecewaan ke saya. Masih terbawa kesan sebelumnya. Saya masih jaga jarak sama mama. Nggak kayak sekarang mama saya bawain saya minum. Saya dia aktif dalam segala hal, kayak saya take vokal, dia anter. Podcast pun didampingi. Support ya. Akhirnya di hari itu Lebaran ketemu ya gitu. Lebaran ketemu ya. Katanya Nanang Demas. Nanang ini orangnya super sibuk. Karena dia punya anabul. Yang nggak boleh ditinggalin. Nah, karena saking banyaknya itu anabulnya. Dan saya berpikir, bisa nggak nih Nanang bisa ngomong ke mama. Meluangkan waktu untuk itu ya. Akhirnya Pak Putu Bejo sama Nanang Demas maulah ke sana, ke rumah saya. Di sanalah saya los jadinya ngomong.
Mama Mulai dijelaskan, dijelaskan ini, sama ya. Nanang, rinci by rinci, yang nggak ngerti ditanya lagi sama Mama. Kebetulan Mama saya itu emang fans beratnya Pak Tubejo, Penggemar lagu Bali juga. penggemar kemudian lagu nyambung. Bali. Oke, nyambung jadinya. Nyambung jadinya di sana. Oke. Yang rilis hari ini lagu saya take vokal, rilis ulang. Ya. Recycle lagu orang, lagu salah satu artis besar. Saya nyanyiin hari ini, saya rilis. Itu Mama saya sangat suka dengan lagu itu. Lagu apa itu? Beli Demit. Ya. Oke, berarti itu titik baliknya. Ya, ketemu lagi dengan Mama, terus kemudian mulai bikin channel sendiri. Channel sendiri dengan nama Marimar Official. Marimar Official. Dan akhirnya rilis lagu terakhir ini. Tapi sebelum ini yang Lupa Jalan Pulang juga sudah di Marimar ya? Iya, sudah di Marimar. Itu dah satu-satunya lagu ambasadornya Marimar sekarang. Lagi naik dia. Ambasador gimana maksudnya? Saya nggak cari, Mama saya bilang saya nggak cari artis lain. Saya cari anak saya sudah bisa nyanyi, saya besarkan anak saya. Di channel saya sendiri. Berapapun nanti pengeluarannya saya keluarin dari. Adanya udah mulai lebih lega sekarang. Iya. Oke, nah, tadu, ini bukan promosi ya? Iya, bukan. Saya boleh bocorkan juga. Saya baru tahu nih kenapa nama Marimar ini. Ternyata mamanya bukan hanya penggemar telenovela Marimar ya, tapi juga punya usaha. Ya ini kalau boleh disebut ya, ini bukan promosi sekali lagi, tapi siapa tahu mamanya mau pasang iklan di Ukemade. Ternyata mamanya adalah pemilik salah satu usaha kuliner legendaris di Denpasar, Nasi Jinggo Marimar gitu ya. Oke. Nah, berarti kita balik lagi ke Marimar tadi. Setelah Marimar Official ini berdiri, bayangan atau boleh planning dari Gek Sintal ke depannya seperti apa? Jadi lebih terang sebenarnya. Karena sing cara nemalunan terlunta-lunta. Oke. sing Sekarang ada nyicil, yang ngurusin lagu. Jadi ada nih, tinggal gini, proyeknya tuh Mama nggak mau yang 3 bulan, terlalu lama. 1 bulan sekali keluarkan video. Target dari Mama itu gitu? ya. Kayak gitu. Kamu kan nggak punya single sama sekali. Supaya kamu nyanyi sendiri, nggak nebeng orang, kamu nggak nyicil lagi. Aku yang biayain kamu. Besok kalau diundang nyanyi, bisa nyanyi tunggal juga, udah punya banyak stok lagu gitu jadinya. Iya, seperti itu. Nah, tapi kan sekarang gini, kalau kita berbicara ke lagu pop Bali umum. Lagu pop Bali sekarang baik yang tradisional, yang lama, termasuk juga yang belakangan nggak mengkenami, misalnya lagu pop Bali koplo segala macam, kan begitu banyak menjamur. Nah, Gek Sintal sendiri ngerasa keyakinan untuk ini pertarungan bebas kan sekarang. Kalau dulu kan produser yang ngatur. Kalau sekarang ya rilis harus bertanggung bebas. Perasaannya gimana? Keyakinannya seperti apa untuk bisa masuk itu? Kalau itu enggak, saya serahkan sama Tuhan. Oke. Saya enggak apa ya? Saya ada di titik sekarang pun saya sudah bahagia. Karena saya ketemu mama saya. Saya ketemu orang-orang baik. Yang utama kan mulai bisa mulai lagi menata langkah baru gitu jadinya. Bahwa persoalan ini apakah nanti akan berhasil atau enggak kan masih berproses gitu jadinya. Pokoknya dulu itu hidupnya udah nggak baik lah. Tapi kalau sekarang mungkin beda ya. Kalau boleh kalau boleh simpel ya pertanyaan sebenarnya. Ketika Gek Sintal nyanyi sebelum dengan Marimar, ketika masih dalam apa namanya kemulut rumah tangga itu, dengan menyanyi sekarang setelah di Marimar, gimana perasaannya di atas panggung? Perbedaan perasaannya? Lebih apa ya? Lebih tenang, nyaman, nggak ada beban. Kayak pulang nggak buru-buru. Kalau dulu mau nyanyi, jangan-jangan diikutin gitu ya? Iya. Kalau sekarang udah lost. Iya, udah lost banget. Nggak ada kayak tekanan itu, tidak ada. Nggak ada beban ninggalin anak. Iya. Tapi kalau boleh tahu sekarang gini ya, hikmah yang dapat Gek petik dari perjalanan ini, sehingga mungkin artinya orang bertanya, adiknya Anik itu satuang-satuang itu pedidi. Mungkin ada orang berpikir gitu. Tapi kalau Gek sendiri, apa yang dapat Gek petik dari perjalanan sehingga mau berbagi cerita ini mungkin? Sebenarnya hikmah sih ya yang boleh diambil dari saya itu, kuatnya saya ngejalanin itu loh. Karena seperempuan tuh berhak memilih gitu. Perempuan berhak memilih
baru kita perempuan terus mau ditindas aja. Terus durhaka kepada orang tua itu nggak baik. Oke. Perjalanan hidup bakalan nggak baik-baik aja. Ada banyak yang dapat dari pengalaman itu gitu artinya. Jadinya setelah berantakan, baru menyesal. Oke. Emang bener sih kalau penyesalan itu selalu ada di belakang gitu. Iya. Karena kok di depan namanya pendaftaran. Iya. Jadi kayak buat teman-teman yang dengar ceritaku, lebih menghargai yang sudah sayang kita itu. Oke. Jangan karena gelap mata atau pikiran sesaat justru malah melupakan yang menyayangi kita, mengejar sesuatu yang malah membuat kita menjadi lebih rugi. Saya jadi ingat pepatah orang mengatakan, Apa itu, Pak Deh? apa namanya, bagai mengejar burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Iya. Ayo anak-anak silakan dikerjakan apa artinya. Nah, itu peribahasa mengatakan begini, karena kita berharap sesuatu yang lebih besar, yang belum pasti, apa yang sudah kita pegang, yang kita itu kecil kita lepaskan. Ujung-ujungnya kedua-duanya kita nggak dapat. Kedua-duanya Gitu. nggak dapat. Maka persis seperti yang kayak bilang tadi, apa yang sudah menyayangi kita jaga, kita hormati, ya, jangan durhaka tadi, kan itu Mbak bilang kan. Karena mungkin itu dah saya bilang kalau saya nggak berani mama saya, bener nggak berani, saya nggak berani. Tapi tindakan saya yang membuat durhaka pada orang tua. Oke. Dan ini sekarang kesempatan untuk boleh dibilang memperbaiki itu ya. Oke. Dengan adanya hobi saya ini dan juga semisi dengan mama saya kan dulu nggak bisa jadi penyanyi, karena juga dia. Jangan-jangan sekarang mamanya pengen jadi penyanyi? Udah dibilangin nggak mau, dia udah saya suruh. Benar Bu, nggak mau jadi penyanyi Bu? Nggak mau katanya. Biar anaknya aja katanya. Oke, ya kita doakan mudah-mudahan apa yang Gek Sintal ini lakukan bisa lebih baik ke depannya, berhasil lagi dan bisa sukses. Bukan hanya sekedar untuk Gek Sintal, tapi juga untuk meramaikan dan melanjutkan bagaimana perkembangan musik di Bali. Pop Bali gitu ya. Oke. Terima kasih sudah mampir di Oke Made. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita balik dengan cerita lagi dan kita tunggu terus lagu-lagu terbarunya. Siapa tahu bisa lebih sukses. Dan yang pasti jangan lupa jalan pulang. Iya, jangan lupa jalan pulang. Iya. Terima kasih Gek Sintal. Demikian tadi obrolan yang menarik tentang kisah nyata dari seorang penyanyi lagu pop Bali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman yang lain untuk melakukan yang terbaik bagi sendiri dan keluarga maupun lingkungan. Dan tetap jangan lupa, salam cangkir kopi hangat.